Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Terima kasih telah hadir dalam sesi presentasi saya hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Nur Apriandi dengan NIM 1104623070 dari kelas A, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Dan saya di sini merasa senang bisa berbagi dengan Anda mengenai topik yang menarik, yaitu pengembangan media konvensional sederhana dalam konteks pendidikan masyarakat. Sebagai mahasiswa yang tertarik dalam menggali potensi pendidikan melalui berbagai media, saya yakin bahwa penggunaan media konvensional sederhana tetap relevan dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas pendidikan masyarakat. Mari kita eksplorasi bagaimana pengembangan media konvensional sederhana dapat menjadi solusi yang tepat untuk tantangan pendidikan masyarakat di era digital saat ini. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu gak sih pengembangan media konvensional sederhana itu apa? Jadi, pengembangan media konvensional sederhana adalah proses menciptakan atau menghasilkan media komunikasi yang menggunakan metode atau teknologi konvensional seperti poster, brosur, buku, papan tulis, dan media lain yang tidak memerlukan perangkat canggih atau teknologi modern yang kompleks. Media konvensional sederhana ini sering digunakan untuk menyampaikan informasi, mengedukasi, atau menghibur audiens dengan cara yang mudah dipahami dan diakses oleh banyak orang. Tujuan utama dari pengembangan media konvensional ini adalah untuk mencapai komunikasi yang efektif dengan audiens target, meskipun dengan sumber daya dan teknologi yang terbatas. Nah, di dalam bidang pendidikan masyarakat ini, media pembelajaran konvensional sederhana berfungsi sebagai alat dasar untuk menyebarkan pengetahuan, mempromosikan pengembangan keterampilan, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pengembangan media konvensional sederhana. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Bahan-bahan ini tersedia dan mudah diakses oleh anggota masyarakat, terlepas dari literasi teknologi mereka atau akses ke sumber daya digital. Misalnya materi cetak seperti pamflet, poster, dan selembaran dapat didistribusikan di pusat komunitas, perpustakaan, atau ruang publik untuk memastikan akses luas ke konten pendidikan. Yang kedua ada tangibilitas. Maksudnya, peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan materi ini secara langsung, memegang, membaca, dan merujuknya sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ada kesederhanaan. Menyampaikan informasi dengan cara yang jelas dan ringkas, menggunakan bahasa sederhana dan gangguan visual minimal. Kesederhanaan ini meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas, terutama bagi pelajar yang kemampuan membaca atau bahasa yang terbatas. Yang keempat, ada fleksibilitas. Fleksibilitas ini memungkinkan berbagai penggunaan dan adaptasi dalam pengaturan pendidikan masyarakat. Bahan-bahan ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk bahan cetak, alat bantu visual, dan manipulatif yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik dari peserta didik dan komunitas yang berbeda. Dan yang terakhir ada efektivitas biaya. Bahan-bahan ini dapat diproduksi relatif murah menggunakan sumber daya dan alat yang tersedia. Keterjangkauan ini membuat mereka dapat diakses oleh semua orang. Selanjutnya di sini ada aplikasi media pembelajaran konvensional sederhana dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama itu ada pendidikan dan promosi kesehatan, yang kedua keaksaraan orang dewasa dan pendidikan dasar, yang ketiga pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang keempat literasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, dan yang kelima ada keterlibatan sipil dan partisipasi masyarakat. Aplikasi media pembelajaran konvensional sederhana ini sangat beragam dan berjangkau luas, meliputi ada pendidikan kesehatan, literasi orang dewasa, pengembangan masyarakat, literasi keuangan, keterlibatan sipil, dan masih banyak lagi. Materi-materi ini berfungsi sebagai sumber daya penting bagi pendidik dan pengorganisir komunitas yang ingin memberdayakan individu dan komunitasnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip desain media konvensional. Desain media pembelajaran konvensional sederhana dipandu oleh prinsip-prinsip dasar
yang bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas, aksesibilitas, dan keterlibatan bagi beragam peserta didik dalam pengaturan masyarakat. Prinsip yang pertama yaitu kejelasan dan kesederhanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam. Prinsip yang kedua ada daya tarik dan keterlibatan visual. Prinsip-prinsip penting dalam merancang media instruksional konvensional sederhana yang menangkap perhatian dan minat peserta didik. Lalu prinsip yang ketiga, relevansi dan kontekstualisasi. Media pembelajaran konvensional harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens target. Lalu yang keempat ada prinsip interaktivitas dan partisipasi. Prinsip ini mereka masih dapat mempromosikan interaktivitas dan partisipasi aktif di antara peserta didik melalui berbagai strategi desain. Yang kelima ada prinsip aksesibilitas dan inklusivitas. Prinsip dasar dalam merancang media pembelajaran konvensional sederhana yang dapat diakses oleh individu dengan beragam latar belakang, kemampuan, dan kebutuhan belajar. Lalu, prinsip yang terakhir ada umpan balik dan literasi. Prinsip ini menekankan pentingnya pengumpulan masukan dari peserta didik dan pemangku kepentingan selama proses desain dan memasukkan umpan balik untuk meningkatkan elevalitas dan relevansi bahan ajar. Lalu di sini ada manfaat dari media pembelajaran konvensional. Pemanfaatan media pembelajaran konvensional cetak sederhana memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat, seperti menyediakan sumber daya yang mudah diakses dan nyata untuk mendukung pembelajaran, mempromosikan keterlibatan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dari pendidikan kesehatan hingga inisiatif melek huruf dan pengembangan masyarakat orang dewasa, materi cetak menawarkan alat serbaguna untuk menangani berbagai kebutuhan dan tujuan pendidikan dalam pengaturan komunitas yang beragam. Lalu ada beberapa tantangan dalam melakukan pengembangan media konvensional ini. Yang pertama, akses terbatas ke sumber daya. Nah, keterbatasan ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam akses ke sumber daya pendidikan di antara komunitas yang berbeda, terutama mereka yang memiliki sumber daya keuangan atau infrastruktur yang terbatas. Yang kedua, ada tantangan hambatan teknologi. Dalam dunia yang semakin digital, hambatan teknologi dapat menimbulkan tantangan bagi individu dengan akses terbatas ke perangkat digital atau konektivitas internet. Tantangan yang ketiga yaitu keragaman budaya dan bahasa. Merancang materi cetak yang peka budaya, sesuai bahasa, dan dapat diakses oleh keberagam audiens dapat menjadi tantangan. Kegagalan untuk mengatasi keragaman budaya dan bahasa ini dapat menyebabkan salah tafsir, pelepasan, atau pengucilan di antara anggota masyarakat tertentu. Dan tantangan yang terakhir yaitu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Produksi dan distribusi media konvensional, khususnya bahan cetak, memiliki implikasi lingkungan dalam hal konsumsi sumber daya, timbulan limbah, dan emisi karbon. Selanjutnya di sini ada beberapa solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Yang pertama itu ada kompetensi budaya dan lokalisasi. Dengan memprioritaskan kompetensi budaya dan lokalisasi dalam desain dan pengembangan bahan cetak, sangat penting untuk memastikan relevansi dan inklusivitas. Dengan menggabungkan berbagai perspektif, materi cetak dapat bersonasi lebih efektif dengan audiens target dan menumbuhkan rasa memiliki dan kepemilikan dalam komunitas. Solusi yang kedua yaitu pendekatan hibrida. Dengan merangkul pendekatan hibrida yang mengintegrasikan media konvensional dengan teknologi digital dapat meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan di antara anggota masyarakat yang beragam. Solusi yang ketiga ada pertimbangan lingkungan. Pendidik komunitas dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan dalam produksi dan distribusi bahan cetak. Ini mungkin termasuk dengan menggunakan kertas daun ulang, teknik pencetakan ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah melalui strategi desain dan distribusi yang efisien. Dan solusi yang terakhir yaitu kemitraan kolaboratif. Dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan, pendidik komunitas dapat memanfaatkan kekuatan kolektif untuk memproduksi dan mendistribusikan materi cetak secara lebih efisien.
Selanjutnya di sini ada integrasi media konvensional dengan teknologi digital. Manfaat integrasi ini yang pertama jangkauan dan aksesibilitas yang diperluas. Lalu manfaat yang kedua adanya peningkatan keterlibatan dan interaktivitas. Manfaat yang ketiga adanya pengalaman belajar yang dipersonalisasikan, dan manfaat yang terakhir yaitu adanya umpan balik dan penilaian real time. Contoh integritas itu yang pertama adanya augmentasi digital bahan cetak. Misalnya kayak brosur kesehatan masyarakat dapat dengan menyertakan kode QR yang menautkan ke sumber daya online, peta interaktif fasilitas kesehatan setempat, atau rekaman audio testimonial terkait kesehatan. Yang kedua contohnya seperti platform pembelajaran online dengan dukungan cetak. Misalnya kursus online tentang literasi keuangan dan menyediakan lembar kerja, infografis, dan panduan belajar yang dapat diunduh dalam format yang dapat dicetak. Dan contoh yang terakhir itu ada keterlibatan komunitas melalui media sosial. Pendidik komunitas dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten pendidikan, memfasilitasi diskusi, dan terhubung dengan anggota komunitas secara real-time untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kolaborasi di antara peserta didik. Dengan demikian, pengembangan media konvensional sederhana memiliki potensi besar untuk meningkatkan aksesibilitas, daya jangkau, dan efektivitas pendidikan masyarakat. Kita telah melihat bagaimana media-media sederhana seperti brosur, poster, radio komunitas, dan media lainnya tetap relevan dan dapat menjadi sarana efektif dalam menyampaikan informasi, pendidikan, dan pemberdayaan bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam sesi presentasi ini. Mari kita terus berkolaborasi dan berinovasi untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif dan bermakna bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.